Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 646-650 Bab 646. Setelah mendengar kata-kata Lin Min, ekspresi manajer Li tiba-tiba menjadi jelek. Saat ini, dia hanya bisa berharap Lin Zihua akan maju untuk membantunya berbicara. Lagi pula, kejadian hari ini disebabkan oleh Lin Zihua. Jika bukan karena Lin Zihua, tidak akan ada banyak insiden. Jadi saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Lin Zihua. Jika Lin Zihua menolak membantunya, maka masalah hari ini akan merepotkan. Tetapi manajer Li mungkin tidak pernah menyangka bahwa Lin Zihua pun sangat ketakutan saat ini. Karena sejak dia melihat Lin Min muncul, dia sudah menyadari di dalam hatinya bahwa masalah hari ini tidak sesederhana itu. Dan ketika dia melihat Lin Min meminta maaf kepada Fendi Zanders, dia merasa lebih luar biasa di dalam hatinya. Anda pasti tahu kalau Lin Min adalah cucu Lin Rongsheng. Dalam hal senioritas, Lin Zihua akan tetap memanggil Lin Min sebagai sepupu. Meskipun Lin Min adalah sepupu Lin Zihua, ada kesenjangan besar dalam identitas mereka. Lin Zihua hanyalah cabang dari keluarga Lin. Tapi Lin Min berbeda. Lin Min adalah cucu dari Lin Rongsheng, kepala keluarga Lin di kota Beihai. Terlepas dari status atau aspek lainnya, Lin Zihua tidak dapat dibandingkan dengan Lin Min. Meskipun ayah Lin Zihua memiliki kekuatan di teater Tiongkok Selatan, hanya berkat bantuan Lin Rongsheng dia mencapai seperti sekarang ini. Lin Zihua bisa menyinggung siapapun, tapi dia sama sekali tidak punya nyali untuk menyinggung Lin Min. Lin Zihua merasa ragu setelah melihat mata manajer Li. Tapi pada akhirnya, dia berjalan ke arah Lin Min dengan langkahnya, dan berteriak tak berdaya, "Sepupu, kamu di sini." Lin Min mau tidak mau tertegun sejenak setelah mendengar panggilan sepupunya. Kemudian dia menoleh untuk melihat Lin Zihua, dan bertanya dengan ekspresi bingung, "Lin Zihua, kenapa kamu ada di sini?" "Sepupu, barusan aku curiga anak ini tidak memiliki kartu undangan, itu sebabnya aku meminta manajer Li untuk mengusirnya." Lin Zihua memandang Lin Min dan menjelaskan dengan suara rendah. Ketika Lin Min mendengar kata-kata Lin Zihua, kemarahan muncul di matanya, dan dia mengerutkan kening dan berkata, "Jadi masalah ini ada hubungannya denganmu?" "Ini semacam ada hubungannya." Lin Zihua mengangguk tak berdaya. "Itu berarti kamulah yang menyinggung Tuan Zanders, bukan manajer Li, kan?" Lin Min bertanya dengan lembut. "Sepupu, aku tidak menyinggung perasaannya, aku hanya ingin menyelidiki masalah ini dengan jelas," kata Lin Zihua buru-buru. Setelah Lin Min mendengar perkataan Lin Zihua, dia tersenyum dengan jijik, lalu berkata dengan ringan, Lin Zihua, kita sudah saling kenal sejak lama, bukankah aku tahu orang seperti apa kamu ini? Apakah kamu kupikir aku akan mempercayaimu jika kamu mengatakan itu, bukan?" Lin Zihua memandang Lin Min, mau tidak mau membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berbicara. "Jika Anda tidak ingin membalas dendam pada Tuan Zanders, bagaimana Anda bisa menggunakan cara tidak senonoh seperti itu untuk menghadapinya?" Lin Min memandang Lin Zihua dan melanjutkan. Ketika Lin Zihua mendengar kata-kata Lin Min, sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia berkata dengan ekspresi garang, "Benar, sepupu, aku sangat ingin membalas dendam pada anak ini, tapi itu juga karena dia mencuri pacarku, jadi aku sengaja mempersulitnya." "Dia mencuri pacarmu?" Setelah Lin Min mendengar kalimat ini, sedikit keraguan muncul di matanya, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa pacarmu?" Zhou Muxue tertegun sejenak, dan buru-buru melangkah maju dan berteriak dengan keras, "Lin Zihua, bisakah kamu menunjukkan wajahmu? Kapan aku menjadi pacarmu?" "Xiao Xue." Lin Zihua membuka mulutnya untuk membantah. Tetapi pada saat ini, Lin Min sepertinya telah mengetahui apa yang sedang terjadi, mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, "Diam, Lin Zihua, bukankah menurutmu rasa malu saja tidak cukup?" Setelah Lin Zihua mendengar kalimat ini, dia langsung membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Lin Min, sebaliknya, memandang Lin Zihua dengan ekspresi kebencian, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Setelah Lin Zihua ragu-ragu sejenak, dia berkata kepada Lin Min dengan suara rendah, "Sepupu, kamu tidak akan membantu orang luar dalam masalah ini, kan?" "Orang luar?" Setelah Lin Min mendengar kata-kata Lin Zihua, dia mencibir dengan jijik, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Lin Zihua, tahukah kamu siapa Fendi Zanders?" Lin Zihua membeku sesaat, dengan ekspresi bingung di wajahnya, seolah dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Lin Min. "Lin Zihua, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh sekarang. Awalnya aku mengira membiarkanmu pergi ke barak untuk berlatih akan menenangkan karaktermu, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi lebih nakal sekarang. Saya tahu karakter Fendi Zanders dengan sangat baik. Jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Fendi Zanders tidak akan pernah merepotkan Anda." Lin Min memandang Lin Zihua dan melanjutkan. "Sepupu, apa maksudmu?" Lin Zihua mengerutkan kening dan bertanya. "Maksudku sangat sederhana.
Setelah pelelangan selesai, aku akan berbicara baik dengan ayahmu. Menurutku ayahmu perlu menjagamu, kata Lin Min ringan. Setelah Lin Zihua mendengar kata-kata Lin Min, dia tertegun, dengan ekspresi sangat ketakutan di wajahnya. Dia tidak menyangka Lin Min begitu tidak berperasaan, dan ingin memberitahu ayahnya apa yang terjadi hari ini. Jika ayahnya mengetahui hal ini, nasib Lin Zihua pasti akan sangat menyedihkan. Sepupu, aku mohon, maafkan aku kali ini, tidak bisakah aku tahu aku salah? Lin Zihua menghampiri Lin Min dan memohon dengan getir. Jika kamu menyinggung orang lain hari ini, aku mungkin tidak peduli padamu, tapi aku tidak menyangka kamu berani memprovokasi Fendi Zanders. Menurutku kamu benar-benar tidak sabar. Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung Fendi Zanders? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung perasaannya? Lin Zihua mengerutkan kening, dan ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Lupakan saja, percuma aku memberitahumu hal ini sekarang. Untungnya, aku datang lebih awal hari ini. Jika aku datang selangkah lebih lambat, kamu akan menimbulkan malapetaka. Jangan bicara omong kosong denganku di sini. Aku akan memberitahu ayahmu tentang ini. Setelah mengatakan ini, Lin Min berhenti berbicara dengan Lin Zihua, tetapi menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders, pelelangan akan segera dimulai, ayo pergi dan lihat. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu menatap Zhou Muxue dan tersenyum tipis. Dan Zhou Muxue juga terkejut saat ini, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bab 647. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan Lin Min menghilang dari pandangan semua orang. Saat ini, hanya manajer Li, yang pingsan, dan Lin Zihua, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, yang tersisa. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat posisi Lin Zihua dan tidak berani berbicara. Setelah Lin Zihua terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba mengambil gelas anggur di atas meja, membantingnya ke tanah, dan berteriak dengan keras, Lin Min, aku tidak menyangka kamu akan membantu orang luar untuk berurusan denganku, kamu sungguh cukup bagus, tapi aku tetap memanggilmu sepupu, aku tidak akan menyelesaikan masalah ini denganmu hari ini. Meskipun Lin Zihua berkata demikian, di dalam hatinya dia masih tidak berani melakukan apapun pada Lin Min. Karena dia tahu betul bahwa Lin Min adalah eksistensi yang tidak akan pernah bisa dia sakiti seumur hidupnya. Tuan Lin, jika Anda tidak ada urusan, silakan pergi. Pada saat ini, manajer lain menghampiri Lin Zihua dan berkata kepada Lin Zihua dengan suara rendah. Apa katamu? Setelah Lin Zihua mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap manajer di sampingnya. Tuan Lin, ini maksud Nona Lin, jangan mempersulit kami. Manajer itu menjelaskan dengan suara rendah. Lin Zihua memandang manajer itu dan ragu-ragu selama 2 detik. Dia tahu dalam hatinya bahwa manajer ini harus ditemukan oleh Lin Min. Dan saat ini, semua orang yang hadir memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Jika saya terus tinggal di sini, itu hanya lelucon. Jadi Lin Zihua mengerutkan kening, dan berteriak kepada manajer dengan suara dingin, kamu tidak perlu bicara omong kosong, saya akan pergi sendiri. Setelah mengatakan ini, Lin Zihua berjalan menuju luar hotel tanpa menoleh ke belakang. Setelah melihat Lin Zihua pergi, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa hasilnya akan seperti itu pada akhirnya. Awalnya mereka mengira orang yang diusir adalah Fendi Zanders, tetapi tidak ada yang mengira orang terakhir yang pergi adalah Lin Zihua. Tidak jauh dari sana, Zhao Xuan melihat kepergian Lin Zihua, dan ekspresi wajahnya banyak berubah, seolah-olah dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Zhao Xuan mengerutkan kening dan bertanya kepada orang-orang di sampingnya, bagaimana Fendi Zanders ini mengenal Lin Min. Dan rekan Zhao Xuan sepertinya tidak mengenal Lin Min, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Zhao Xuan dengan lembut, Saudara Xuan, siapakah Lin Min ini? Kepribadian Lin Min selalu sangat rendah hati, dan dia baru saja kembali ke Tiongkok. Setelah kembali ke Tiongkok, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kota Beihai dan jarang datang ke Jiangcheng. Apalagi tempat lelang ini ada di Jiangcheng, jadi wajar jika banyak orang yang tidak mengenal Lin Min. Jika bukan karena Fendi Zanders hari ini, Lin Min tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Lin Min ini adalah cucu Lin Rongsheng, sepupu Lin Zihua. Kata Zhao Xuan dengan wajah kosong. Setelah semua orang mendengar kalimat ini, mereka segera membuka mulut, ekspresi wajah mereka sangat luar biasa, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Anda harus tahu bahwa Lin Zihua hanyalah cabang sampingan dari keluarga Lin, dan sudah memiliki energi yang begitu besar. Namun nyatanya, kakek Lin Zihua dan Lin Rongsheng hanyalah sepupu, dan Lin Zihua mampu menjadi seperti sekarang ini hanya karena bantuan Lin Rongsheng. Tapi Lin Min berbeda. Lin Min adalah cucu perempuan Lin Rongsheng, dan dia bahkan mungkin mewarisi properti keluarga Lin di masa depan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Lin Min, status Lin Zihua tidak sedikit lebih buruk. Setelah mendengar kata-kata Zhao Xuan, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut.
Saat ini, Su Cheng juga memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Fendi Zanders bisa mengenal seseorang seperti Lin Min. Saudara Suan, karena Fendi Zanders dan Lin Min memiliki hubungan yang baik, jika saya menyinggung perasaannya sekarang, apakah dia akan membalas dendam kepada saya? Anak laki-laki yang berbicara mewakili Lin Zihua sebelumnya bertanya kepada Zhao Xuan dengan ekspresi ketakutan. Dia mungkin tidak akan membalas dendam padamu, menurutku Fendi Zanders ini tidak menganggapmu serius. Zhao Xuan menjawab dengan suara rendah. Saat ini, Zhao Xuan sama sekali tidak memikirkan hal ini. Awalnya, dia hanya menganggap Fendi Zanders sebagai orang biasa, dan dia tidak merasa Fendi Zanders akan memberinya banyak ancaman. Namun saat ini dia menyadari bahwa Fendi Zanders bukanlah anak miskin, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Lin Min, dan Lin Min sepertinya kagum padanya. Dia merasa Fendi Zanders tidak sesederhana yang dia kira. Awalnya saya mengira akan menjadi masalah yang sangat sederhana untuk menangani Fendi Zanders, tetapi saya tidak menyangka anak ini memiliki latar belakang tertentu. Pantas saja dia berani bersaing dengan saya dan Lin Zihua untuk mendapatkan Zhou Muxue. Setelah Zhao Xuan terdiam sejenak, dia menghela nafas pelan. Di sisi lain, ekspresi wajah Ku Xiaoying dan lainnya juga sangat luar biasa. Karena mereka tidak pernah menyangka pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Saat Wenlan melihat posisi Zhou Muxue, keanehan muncul di matanya. Dia tiba-tiba merasa bahwa pacar Zhou Muxue tidak sesederhana kelihatannya. Siapa wanita itu tadi? Aku tidak tahu, tapi dia terlihat sangat kuat, bahkan Lin Zihua dan orang-orang di Hotel Dingsheng tidak berani menyinggung perasaannya. Tidak, bukankah mereka semua mengatakan bahwa Fendi Zanders hanyalah orang miskin? Bagaimana bisa dia kenal orang sekuat itu? Siapakah wanita itu? Gadis-gadis di sekitar Wenlan tidak mengenal Lin Min, jadi mereka mulai berbicara dengan suara pelan. Setelah Wenlan mendengar diskusi semua orang, dia ragu-ragu selama 2 detik dan berkata dengan suara rendah, wanita itu adalah cucu Lin Rongsheng, Lin Min. Setelah mendengar kata-kata Wenlan, mata semua orang membelalak, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Meskipun mereka tidak tahu siapa Lin Min, mereka tahu betul betapa menakutkannya keberadaan Lin Rongsheng. Apakah Lin Rongsheng berada di Jiangcheng atau Beihai, dia adalah eksistensi yang menutupi langit dengan satu tangan. Wanita itu sebenarnya adalah cucu Lin Rongsheng. Fendi Zanders itu adalah teman Lin Min. Sepertinya bukan hanya sekedar teman. Tadi, aku melihat Lin Min sepertinya sangat menghormati Fendi Zanders. Apakah Fendi Zanders ini punya banyak latar belakang? Semua orang memikirkan hal ini dan menoleh untuk melihat Zhou Muxue. Saat ini, pandangan mereka terhadap Zhou Muxue sepertinya telah banyak berubah. Pada awalnya, semua orang merasa Zhou Muxue ditipu oleh Fendi Zanders. Namun sekarang mereka menyadari bahwa Zhou Muxue tidak ditipu sama sekali. Sebaliknya, Zhou Muxue juga menemukan generasi kedua yang kaya dengan identitas dan latar belakang yang sangat menakutkan, namun generasi kedua yang kaya ini relatif rendah hati. Dan Zhou Muxue sepertinya belum pulih dari keterkejutannya sekarang, ekspresi wajahnya sangat kusam. Dia tidak pernah mengira segalanya akan berubah begitu cepat. Sedetik yang lalu, dia masih khawatir apakah Fendi Zanders akan berada dalam bahaya. Namun detik berikutnya, Fendi Zanders menamparkan wajah semua orang. Bab 648. Setelah Fendi Zanders dan Lin Min meninggalkan lobi, pelayan hotel juga keluar untuk menangani kejadian tersebut. Lagi pula, Lin Zihua baru saja menjatuhkan gelas anggur, akan buruk jika dia secara tidak sengaja memotong seseorang nanti. Dan Zhou Muxue tampaknya masih sok, berdiri di sana dengan bodoh menatap punggung Fendi Zanders, dengan ekspresi terkejut yang luar biasa di wajahnya. Saat ini, Zhou Muxue masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di mata semua orang, Fendi Zanders hanyalah seorang siswa miskin. Tapi sekarang, Fendi Zanders tiba-tiba menjadi orang terkenal dengan latar belakang yang menakutkan. Tentu saja, bukan hanya Zhou Muxue yang terkejut saat ini, banyak orang yang hadir juga kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa hasilnya akan seperti itu pada akhirnya. Fendi Zanders, kartu holemmu adalah Nona Lin, kan? Ku Xiaoying tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan di dalam hatinya, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih Zhou Muxue, dan berkata dengan lembut, Xiaoxue, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Fendi Zanders sudah pergi, ayo pergi juga. Ketika Ku Xiaoying mengatakan ini, ekspresi wajahnya sangat tenang. Namun nyatanya, hatinya sudah terlanjur dilanda lautan yang bergejolak. Pada saat ini, Ku Xiaoying akhirnya mengerti maksud perkataan Fendi Zanders padanya hari itu. Aku tidak menyangka Fendi Zanders, kamu begitu sombong karena kamu adalah teman Lin Min, kan? Memang modal sombongmu bisa memanfaatkan teman seperti itu, tapi kenapa kamu masih berpura-pura miskin? Bukankah kamu hanya ingin mempermainkan kami? Berapa banyak rahasia yang kamu miliki yang aku tidak tahu? Pada saat ini, Ku Xiaoying mulai merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, menyesali bahwa dia seharusnya tidak berbicara begitu tegas kepada Fendi Zanders saat itu.
Lagi pula, jika Fendi Zanders bisa mengenal wanita seperti Lin Min, itu berarti latar belakang Fendi Zanders pasti tidak sederhana. Zhou Muxue menoleh untuk melihat Ku Xiaoying, lalu bertanya pada Ku Xiaoying dengan suara rendah, ayo pergi sekarang, bukankah kita ingin ikut serta dalam pelelangan? Saya datang ke sini hari ini hanya untuk menunjukkan wajah ayah saya. Kalau untuk pelelangannya, kami tidak bisa ikut serta. Lagi pula, barang-barang yang muncul dalam pelelangan ini sangat mahal. Dan apa yang terjadi barusan, tidak ada gunanya tinggal di sini, lebih baik pergi. Ku Xiaoying menjelaskan dengan lembut. Oh baiklah. Faktanya, Zhou Muxue sedang tidak ingin tinggal di sini lagi, jadi dia mengangguk ringan, dan mengikuti Ku Xiaoying menuju luar hotel. Setelah beberapa saat, mereka yang menyinggung Fendi Zanders secara alami tidak berminat untuk tinggal di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, jadi mereka berbalik dan keluar dari Hotel Dingsheng. Dan Su Cheng ragu-ragu sejenak, meskipun hatinya sangat tidak rela, dia tetap pergi bersama Ku Xiaoying, Zhou Muxue dan yang lainnya. Setelah meninggalkan Hotel Dingsheng, Ku Xiaoying ragu-ragu sejenak, lalu menoleh dan bertanya dengan lembut kepada Su Cheng, Su Cheng, apakah ada konflik antara kamu dan Fendi Zanders? Setelah Su Cheng mendengar kalimat ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan suara rendah, saya tidak memiliki konflik dengannya, saya hanya mendengar sesuatu tentang dia dari Anda, kami berdua bahkan belum pernah melihatnya, karena kamu tidak memiliki konflik dengannya, mengapa kamu baru saja berdiri dan berbicara mewakili Lin Zihua dan yang lainnya? Ku Xiaoying bertanya dengan ekspresi sangat bingung. Setelah Su Cheng mendengar kata-kata ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Saat ini, tapi dia bukan orang bodoh, dia pasti tidak akan mengungkapkan pikiran batinnya yang sebenarnya. Jadi dia hanya bisa menghela nafas, lalu berkata dengan nada tenang, aku tidak terlalu banyak berpikir saat itu, aku hanya impulsif, jadi aku berdiri untuk membantu Lin Zihua, tapi aku tidak menyangka bocah malang yang kamu sebutkan itu benar-benar bisa mengenal pria sebesar Lin Min. Su Cheng, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu pikir aku berbohong padamu? Ku Xiaoying mengerutkan kening dan berteriak pada Su Cheng. Aku tidak mengatakan kamu berbohong padaku, aku hanya sedikit terkejut. Su Cheng berkata dengan ringan. Ku Xiaoying melirik menatap Su Cheng dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan maju dengan langkahnya. Dan Su Cheng mengikuti di belakang Ku Xiaoying dengan ekspresi tak berdaya. Awalnya, dia berencana mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Fendi Zanders, calon pesaing. Tapi saat ini, dia menyadari bahwa dia telah memikirkan segala sesuatunya terlalu sederhana, dan tidak mudah untuk menyingkirkan Fendi Zanders. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders mengikuti Lin Min ke lokasi lelang, dia langsung duduk di depan baris. Dan saat ini kursi di barisan belakang sudah penuh sehingga hanya menyisakan beberapa kursi kosong di barisan depan. Barisan ini disiapkan khusus untuk VIP, dan tidak semua orang bisa duduk di sana. Juga karena Lin Min Fendi Zanders bisa duduk di baris pertama. Fendi Zanders, Hotel Dingsheng juga memiliki saham kakekku, tapi aku tidak menyangka akan menemui hal seperti itu hari ini. Lin Zihua ini sangat bodoh bahkan berani menyinggung perasaanmu. Lin Min berkata kepada Fendi Zanders dengan nada meminta maaf. Kak, kamu ingin mengundangku ke pesta apa lagi nanti, bisakah kamu datang lebih awal? Tahukah kamu betapa malunya aku tadi? Fendi Zanders berkata kepada Lin Min dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata. Oh, bukankah mereka masih perlu merias wajah? Dan saat itu aku bilang aku akan menjemputmu, tapi kamu tidak mengizinkan aku menjemputmu. Apa yang bisa aku lakukan? Setelah Lin Min melihat Fendi Zanders berbicara dengannya seperti ini, ekspresi wajahnya jelas jauh lebih santai. Karena jika Fendi Zanders menceritakan pada dirinya sendiri tentang masalah ini dengan sangat serius saat ini, itu berarti Fendi Zanders pasti sangat marah di dalam hatinya. Namun sikap Fendi Zanders saat ini memberitahu Lin Min bahwa Fendi Zanders tidak marah karena kejadian tersebut. Setelah mendengar kata-kata Lin Min, Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya. Dia sedang tidak ingin berdebat dengan Lin Min tentang hal ini sekarang. Lin Min menoleh dan melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Fendi Zanders, Lin Zihua baru saja menyinggungmu, kamu tidak akan membalas dendam padanya, bukan? Apakah menurutmu aku orang yang pelit? Lin Zihua hanyalah badut di mataku. Aku tidak perlu membuang waktu untuk orang seperti dia. Kata Fendi Zanders ringan. Itu bagus. Lin Min mengangguk ringan, lalu melanjutkan, tidak peduli apa, Lin Zihua tetaplah sepupuku, jika kamu ingin memberinya pelajaran, itu akan sedikit sulit bagiku, jika aku benar-benar ingin mengajari Lin Zihua pelajaran, apa yang akan kamu lakukan? Fendi Zanders membeku sejenak, lalu bertanya pada Lin Min sambil tersenyum. Bab 649. Kamu ingin memberi pelajaran pada Lin Zihua? Setelah mendengar kalimat ini, Lin Min tertegun sejenak. Kemudian dia memandang Fendi Zanders dan berkata, jika kamu benar-benar ingin memberi pelajaran pada Lin Zihua, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula,
Bahkan kakekku pun sangat takut padamu, jadi aku pasti tidak akan berani untuk menghentikanmu. Tapi menurutku Lin Zihua tidak melakukannya dengan sengaja untuk menyinggung perasaanmu. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan sangat menyesal. Jangan khawatir, menurutku dia adalah sepupumu, jadi aku tidak melakukannya. Aku tidak peduli tentang hal itu seperti dia. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Lin Min, dan berkata dengan tenang. Benar-benar. Lin Min bertanya pada Fendi Zanders dengan gembira. Tentu saja benar. Apakah aku perlu berbohong kepadamu tentang hal semacam ini? Fendi Zanders menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Setelah Lin Min mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya jelas jauh lebih bahagia. Dia memandang Fendi Zanders sambil tersenyum dan bertanya, ngomong-ngomong, Fendi Zanders, apa hubunganmu dengan gadis itu? Wanita yang mana? Fendi Zanders tertegun sejenak, dan bertanya balik dengan ekspresi bingung. Sudah saat ini, kenapa kamu berpura-pura bodoh denganku? Apa kamu tidak tahu gadis mana yang aku bicarakan? Apa kamu tidak tahu kenapa Lin Zihua ingin berurusan denganmu? Lin Min mengatupkan mulutnya dan berkata pada Fendi Zanders. Maksudmu Zhou Muxue? Fendi Zanders membeku sejenak dan bertanya dengan lembut. Ya, wanita cantik yang tinggi dan cantik itu. Apakah dia pacarmu? Lin Min bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Tidak. Setelah Fendi Zanders berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Mengapa kamu, Lin Zihua, ingin merepotkanmu? Lin Min bertanya dengan sangat bergosip. Saya sudah lama tidak mengenal Zhou Muxue, dan kami hanyalah teman biasa. Adapun mengapa Lin Zihua mengganggu saya tidak begitu jelas. Mungkin Lin Zihua salah memahami hubungan kami berdua. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Setelah Lin Min mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu berkata dengan lembut, bahkan jika kalian berdua tidak bersama sekarang, kamu pasti tertarik pada Zhou Muxue. Membosankan. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Cih, kamu berbohong kepada hantu. Lin Min meringkuk mulutnya dan menjawab. Dan Fendi Zanders tidak berniat untuk melanjutkan obrolan dengan Lin Min, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan membuka WeChat. Setelah lebih dari 10 menit, pelelangan resmi dimulai. Seorang wanita cantik seksi dengan rok pendek berwarna merah melangkah ke atas panggung dengan sepatu hak tinggi. Si cantik ini sangat cantik dan memiliki sosok yang sangat seksi. Ketika dia muncul di atas panggung, dia langsung menarik perhatian rekan pria yang tak terhitung jumlahnya. Selamat malam, para tamu yang terhormat. Saya Xia, pembawa acara lelang hari ini. Saya menyambut Anda semua untuk berpartisipasi dalam lelang hotel Dingsheng kami. Pembawa acara cantik mengambil mikrofon dan menyapa singkat para tamu yang hadir, dan kemudian mulai memperkenalkan aturan lelang ini. Petik 2 titik titik titik. Oke, jangan bicara omong kosong, lalu mari kita undang batch pertama hari ini, vas porselen biru dan putih dari dinasti Yuan. Vas ini adalah porselen biru putih dari dinasti Yuan. Karena sejarah dinasti Yuan tidak panjang, hanya ada sedikit porselen biru putih di dinasti Yuan, dan yang dapat dilestarikan hingga saat ini sangatlah langka, jadi harga awalnya 5 juta. Pembawa acara meletakkan lot pertama di atas meja kecil yang khusus digunakan untuk pameran, dan setelah menunjukkannya sebentar, dia tersenyum dan berteriak kepada para tamu yang hadir. Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan porselen ini, jadi dia tidak memperhatikan panggung sama sekali, dan masih mengobrol dengan Yi Yun dengan ponselnya. Baru-baru ini, Yi Yun sedang syuting di Hengdian, jadi dia sangat sibuk dan jarang punya waktu untuk mengobrol dengan Fendi Zanders. Berhenti bermain, pelelangan telah dimulai. Lin Min mengulurkan tangan dan menepuk Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Jika pelelangan tidak dimulai, apa hubungannya dengan saya? Lagi pula, saya tidak punya uang untuk membeli sesuatu. Jawab Fendi Zanders dengan mulut melengkung, lalu melanjutkan bermain dengan ponselnya. Telepon. Berhentilah berpura-pura padaku di sini, apakah aku tidak mengerti situasimu? Kamu adalah orang terkaya di seluruh provinsi Dongjiang, dan kamu di sini untuk memberitahuku bahwa kamu tidak punya uang. Jika kamu tidak punya uang, maka seluruh provinsi Dongjiang akan melakukannya tidak punya uang. Orang kaya. Lin Min berkata enteng. Memang benar aku kaya, tapi bukan berarti aku bodoh. Sepotong porselen pecah berharga 5 juta. Saya pikir orang-orang ini tergila-gila pada uang. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, dia menatap Lin Min, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, tidak, Anda memanggil saya ke sini hari ini. Kamu tidak mengikuti pelelangan hanya karena kamu tahu aku kaya. Orang-orang yang akan bertemu itu berkolusi dan ingin menipu uang dari saya, bukan? Menipu uang. Setelah Lin Min mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Dia berkata sedikit tanpa berkata-kata, apakah menurutmu aku akan kekurangan sedikit uangmu? Aku baru saja memanggilmu ke sini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kakekku. Jangan terlalu banyak berpikir. Lalu kenapa kamu terus mengingatkan kepada saya bahwa pelelangannya telah dimulai?
Saya hanya datang ke sini untuk membantu Anda menyelesaikan tugas. Apakah ada hubungannya dengan Anda? Apakah saya membeli atau tidak? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin mengikuti lelang ini dan tidak memenuhi syarat untuk ikut serta? Kamu masih belum tahu mana yang baik atau buruk. Mau beli atau tidak, toh itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lin Min mengatupkan mulutnya dan berteriak pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat tidak berdaya. Setelah mendengar perkataan Lin Min, Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, lalu melanjutkan mengobrol dengan Yi Yun dengan kepala tertunduk. 10 juta. Pada saat ini, Lin Min tiba-tiba memanggil. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lin Min, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Min, dan kemudian bertanya kepada Lin Min dengan ekspresi bingung, "Kakak perempuan, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa menjadi gila hanya dengan vas pecah seperti itu? Begitu banyak uang. Apakah kamu sudah gila? Apa yang kamu tahu? Vas ini adalah porselen biru dan putih dari dinasti Yuan. Saya pernah menjual vas yang sama di Sotheby's sebelumnya. Hasilkan 8 juta, mengerti?" Lin Min menjelaskan dengan lembut. Vas pecah ini sangat berharga. Fendi Zanders terdiam sesaat. Saudaraku, ini dari barang antik, mengerti? Lin Min memandang Fendi Zanders dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya kamu tahu banyak tentang barang antik. Fendi Zanders bertanya pada Lin Min dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, ketika saya masih muda, saya dan kakek saya sering mengikuti berbagai lelang, jadi saya masih memiliki pemahaman tertentu tentang barang antik, dan izinkan saya memberitahu Anda bahwa lelang hari ini tidak hanya berisi barang antik, tetapi juga ada banyak harta magis. Muncul, dan harta itu benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Harta karun ajaib. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, harta macam apa itu? Bab 650. Oh, kamu bertanya padaku sekarang, lagi pula aku kurang begitu paham, ini luar biasa. Lin Min menjawab dengan agak samar. Luar biasa. Kamu tidak berbohong padaku, kan? Fendi Zanders bertanya dengan curiga. Kenapa aku berbohong padamu? Lagi pula, kamu akan terkejut nanti. Harta ini ada yang bisa menyembuhkan segala penyakit, ada yang bisa menggandakan kekuatan tubuh, bahkan ada yang bisa memperpanjang umur, dan ada yang bisa membuat orang merasa lebih baik. Orang-orang melakukan perjalanan melalui waktu dan luar angkasa, sungguh menakjubkan. Lin Min berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Menyembuhkan segala penyakit, menggandakan kekuatan fisik, memperpanjang umur, melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Setelah Fendi Zanders mendengar apa yang dikatakan Lin Min, dia membeku sesaat, dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Karena dia merasa perkataan Lin Min sepertinya hanya muncul di novel. Apa? Kamu tidak percaya? Lin Min menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar dan bertanya. Tidak, tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu bertanya pada Lin Min sambil tersenyum, kalau begitu, pernahkah kamu melihat bayi ajaib seperti ini? Belum pernah melihatnya. Lin Min menggelengkan kepalanya ringan. Mendengar kata-kata Lin Min, ekspresi wajah Fendi Zanders menjadi semakin terdiam. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu sendiri belum melihatnya, apa yang kamu bicarakan denganku di sini? Lalu bagaimana jika bayi ajaib itu muncul hari ini? Lin Min menjawab dengan gugup. Lupakan saja, kredibilitas kata-katamu terlalu rendah. Fendi Zanders menjawab sedikit tanpa berkata-kata, lalu menundukkan kepalanya dan terus bermain dengan ponselnya. Beberapa menit kemudian, porselen biru putih dari dinasti Yuan dibeli oleh seorang wanita paruh-baya dengan harga 15 juta. Fendi Zanders menoleh dan menatap wanita paruh-baya itu, dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Dia tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya, orang-orang di dunia ini benar-benar bodoh dan punya banyak uang, menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli vas pecah. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah jam berlalu. Dalam waktu setengah jam, total hampir selusin barang antik berhasil dilelang, dan harga barang antik tersebut tidaklah murah, dan siapapun yang dibawa akan berharga puluhan juta. Fendi Zanders mendengarkan penjelasan pembawa acara sambil bermain dengan ponselnya. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Lin Min tiba-tiba berdering. Lin Min menatap ponselnya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Lin Rongsheng. Lin Min melihat kata, kakek, di telepon, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia menoleh ke Fendi Zanders dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, aku akan menjawab teleponnya. Ayo, Fendi Zanders melambaikan tangannya dengan ringan. Lin Min langsung keluar dari aula dengan ponselnya. Setelah beberapa saat, Lin Min keluar dari aula. Lalu dia menekan tombol sambungkan dan berkata dengan lembut, kakek, ada apa? Apakah Tuan Zanders datang ke pelelangan? Lin Rongsheng bertanya dengan suara rendah. Datang. Jawab Lin Min tak berdaya. Apakah tuan muda itu tertarik pada sesuatu?
Jika Tuan Zanders tertarik pada sesuatu, Anda harus membantunya mengambil fotonya, dan kemudian memberikannya kepada Tuan Zanders. Itu bisa dianggap mengatakan sesuatu kepada Tuan Zanders tentang Anda ulang tahunnya. Maaf, mengerti. Lin Rongsheng berkata perlahan. Kakek, Fendi Zanders sepertinya tidak tertarik pada apapun. Lin Min menjawab dengan nada sangat tidak berdaya. Tuan Zanders tidak tertarik, tidak bisakah Anda mengambil inisiatif? Lagi pula, Anda tidak perlu mengeluarkan uang itu sendiri. Kami memberikannya kepada Tuan Zanders. Jika Tuan Zanders tidak tertarik pada apapun, carilah barang antik yang cocok untuk itu. Memotretnya. Berikan kepada Tuan Zanders, apakah Anda mengerti maksud saya? Lin Rongsheng berkata dengan suara rendah. Barang antik apapun bisa. Lin Min tertegun sejenak, dan bertanya dengan lembut. Benar, barang antik apapun bisa baiklah, tapi yang lebih mahal adalah yang terbaik. Jawab Lin Rongsheng. Oke, kalau begitu aku tahu. Lin Min mengangguk, lalu melanjutkan, kalau begitu, kakek, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Tidak lagi, kamu harus memperlakukan Tuan Zanders dengan baik, mengerti? Lin Rongsheng tampak sedikit gelisah. Oh, kakek, jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik, jawab Lin Min tak berdaya, lalu langsung menutup telepon, berbalik dan berjalan menuju aula. Setelah beberapa saat, Lin Min kembali ke sisi Fendi Zanders. Dan Lin Min menemukan bahwa Fendi Zanders tidak sedang bermain-main dengan ponselnya saat ini, tetapi sedang melihat ke panggung dengan ekspresi serius. Fendi Zanders, apa yang kamu lihat? Lin Min membeku sesaat, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Lihat apa yang dipegang tuan rumah di tangannya. Fendi Zanders menunjuk ke lokasi panggung, dan berkata sambil tersenyum. Lin Min membeku sejenak, lalu melihat ke posisi tuan rumah, dan menemukan bahwa tuan rumah sedang memegang gelang giok merah. Ketika Lin Min melihat gelang giok ini, dia tertegun sejenak, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Karena gelang giok ini terlihat sangat biasa dan tidak ada yang istimewa, dia tidak tahu mengapa gelang giok ini dapat menarik perhatian Fendi Zanders. Apa yang terjadi dengan gelang giok ini? Lin Min bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Gelang giok ini tidak ada yang istimewa, tapi entah kenapa begitu banyak orang yang berlomba-lomba mendapatkan gelang giok ini. Tahukah Anda berapa harga gelang giok ini? Fendi Zanders berbisik kepada Lin Min. Berapa harganya? Lin Min bertanya dengan lembut. 50 juta. Jawab Fendi Zanders. Setelah Lin Min mendengar kata-kata ini, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia tidak pernah menyangka gelang giok ini akan dilelang dengan harga setinggi itu. Kalau ini hanya gelang giok biasa pasti tidak akan dilelang dengan harga setinggi itu, jadi gelang giok ini pasti tidak sederhana. Menurutmu apakah gelang giok ini yang ajaib yang kamu sebutkan? Fendi Zanders bertanya pada Lin Min sambil tersenyum. Harta karun yang saya bicarakan hanya muncul dalam legenda, bagaimana bisa begitu mudah bagi kita berdua untuk bertemu? Lin Min menjawab Fendi Zanders dengan ekspresi tak berdaya, dan kemudian melanjutkan bertanya kepada Fendi Zanders, saya tahu Anda cukup tertarik dengan gelang giok ini. Saya tidak terlalu tertarik, saya hanya ingin tahu mengapa begitu banyak orang menginginkan gelang giok ini. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Saat Fendi Zanders sedang mengobrol dengan Lin Min, harga gelang giok ini sebenarnya disebut 55 juta. Semuanya, gelang giok ini adalah harta terakhir dalam pelelangan kami. Jika Anda tertarik dengan gelang giok ini, segera jual. Jika Anda melewatkannya hari ini, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan di masa depan. Nyonya rumah cantik itu berteriak ke arah kerumunan sambil tersenyum. Lin Min mau tidak mau tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata pembawa acara. Harta karun terakhir. Jejak keterkejutan melintas di mata Lin Min, dan dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lin Rongsheng padanya tadi. Jadi tanpa berpikir panjang, dia mengulurkan tangannya dan berteriak, 60 juta.